Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mempelajari manusia termulia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik yang pernah Allah ciptakan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan di Madinah ini berbeda civil society-nya, komposisi masyarakatnya dengan apa yang ada di Mekah. Madinah ini relatif lebih heterogen, lebih bervariasi. Sudah ada orang-orang Yahudi, ya, ada kaum mukminin, dan sudah ada tipe yang lain yang disebut dengan orang-orang munafik. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, yang paling pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk dakwah beliau yaitu membangun markas sekaligus masjid yang kita kenal sekarang dengan nama Masjid Nabawi. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, sudah pernah kita jelaskan, itu diperebutkan oleh sahabat-sahabatnya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, biarkan untaku sendiri ini yang memilih. Ya, fa innaha ma'mur, karena ia sesungguhnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lahan yang dipilih oleh unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu lahan milik dua orang anak yatim piatu dari Bani Najjar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya ingin diwakafkan saja, ingin diberikan kepada kaum muslimin, akan tetapi sebagaimana karakter Rasulullah yang sering kita sebutkan, Rasulullah itu tahu kondisi orang. Ini orang yatim, butuh uang, maka Rasulullah membelinya. Sama dengan waktu akan hijrah, itu Rasulullah diberikan cuma-cuma unta, ya, oleh Abu Bakar. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasul katakan, saya beli dengan harga 400 dirham. Dibelilah lahan itu, jamaah sekalian, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibangun di atasnya masjid. Lahan itu, jamaah sekalian, ya, dulunya masih ada pekuburan musyrikin. Jadi dulu di Masjid Nabawi itu, ya, di situ pekuburan kaum musyrikin. Kemudian wakana fi kharab, dan masih banyak bekas-bekas reruntuhan bangunan serta pohon kurma dan pohon garqat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk membersihkan kuburan ini, menggali kembali dan memindahkannya, dan reruntuhan ini diratakan serta pohon-pohon kurma ini ditebang. Ya, dibangunlah masjid yang sangat sederhana sekali. Jangan dibayangkan Masjid Nabawi dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu modelnya kayak sekarang megahnya.
Ya tentu saya sangat jauh sekali. Bagaimana Masjid Nabawi yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, itu ya temboknya, dindingnya itu dari batu dengan menggunakan semen tanah liat yang dicampur dengan susu. Ya begitu orang Arab dulu. Ya kalau kita kan ya mudah ada semen. Ya kalau dulu cuma batu, semennya itu yang lengket itu tanah liat dicampur dengan susu. Ya. Dan kemudian jamaah sekalian, atapnya itu dari pelepah-pelepah kurma. Ya, kalau kita alhamdulillah plafonnya, lampunya lengkap. Kalau dulu nggak ada lampu jamaah sekalian. Bisa dibayangkan cuma tembok bebatuan dengan menggunakan tanah, atapnya hanya dari pelepah-pelepah kurma. Adapun tiangnya jamaah sekalian itu dari batang-batang kurma. Lantainya masih berpasir, ya pasir yang kemudian diratakan, dihamparkan. Ya, sangat sederhana sekali. Kemudian bagaimana luasnya masjid yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mihrab, ya kiblat, sampai di ujung ke belakang itu panjangnya 100 hatta mi'atu dhira. Ya hasta itu kan dari ujung kuku sampai siku. Kira-kira kalau 100 itu berapa meter kira-kira? Kalau saya kayaknya agak panjang. Mungkin ini setengah ya. Berarti 50 meter. Ya, panjangnya 50 meter, lebarnya juga seperti itu. Jadi modelnya persegi. Ya, kurang lebih 50 meter panjangnya, lebarnya juga sekitar 50 meter. Atapnya pelepah kurma, tiangnya pohon kurma, adapun dinding-dindingnya dari batu dan tanah. Iya. Wa kana asasuhu qariban min thalatha adra. Adapun pondasinya itu sekitar 3 hasta, berarti 1 meter setengah. Iya. Nanti setelah selesai dibangun Masjid Nabawi yang sederhana ini, baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membangun rumah di sampingnya. Ya, kita sudah jelaskan pentingnya kita dekat-dekat dengan masjid. Ya, paling minimal yang kita dapatkan kalau kita dekat dengan masjid, kita diingatkan waktu sholat. Ya, apa kita tidak malu orang yang jauh datang ke masjid sementara kita yang dekat dengan masjid, kita tidak tergerak hati kita untuk ke masjid. Dan ini apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jar qabla dar. Ya, pilih tetangga dulu, lihat siapa tetangga baik, baru kemudian bangun rumah di sampingnya. Kemudian bagaimana caranya memanggil kaum muslimin untuk sholat? Ada yang mengusulkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau pakai lonceng saja? Jadi kalau masuk waktu sholat, bunyikan lonceng. Kata Rasulullah, enggak, itu kebiasaannya orang-orang Nasrani. Kemudian diusulkan kepada Rasulullah, bagaimana kalau pakai trompet? Supaya jauh suaranya dan didengar sama semua orang. Kata Rasulullah, jangan, itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, maka ternyata jamaah sekalian, ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuat mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang tata cara adzan, dan ini yang diikrar, disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Fa'akarrahum Nabi, maka ini yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad wafaqat ru'yahu ru'ya Umar, ternyata Umar juga mimpi yang sama. Dan inilah yang dipakai azan sampai sekarang ini jamaah sekalian, a'azzakumullah. Ini yang pertama, Rasulullah membangun markas, bukan sekedar tempat sholat. Ya, seperti masjid kita ini bukan sekedar tempat sholat, tempat tarbiyah, membina sahabatnya, tempat kemudian rapat, tempat mengatur strategi. Yang kadangkala kalau ada tawanan itu ditawan di dalam masjid. Ya. Jadi betul-betul masjid itu pusat peradaban. Ya, dan beginilah tuntunan salaf kita, memang peradaban itu selalu berangkat dari masjid. Dan ukuran kaum muslimin di suatu wilayah itu lihat masjidnya. Bukan lihat megahnya masjidnya, tapi lihat bagaimana makmurnya masjidnya. Bagaimana masjid itu dihidupkan. Kalau alhamdulillah, terutama kita di Indonesia karena mayoritas muslim, hampir di masjid-masjid daerah
itu megah-megah, tapi yang membuat kita sedih kadang-kala kalau kita singgah sholat, kadang tidak sampai satu soft dan seterusnya, waliyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'akhah, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Juga antara sesama orang ansor, karena dahulu masih sering terjadi gesekan sebelum Islam. Maka ini yang paling penting jamaah sekalian, bagaimana kaum muslimin ini dipersaudarakan dengan baik-baik. Apalagi orang-orang muhajirin ini kan orang baru, tidak ada rumahnya, tidak ada tempat tinggalnya, maka ini dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si fulan dipersaudarakan dengan ini dan ia tanggung hidupnya, dikasih numpang di rumahnya dan seterusnya. Ya, saat itu karena banyak sekali muhajirin dan orang-orang ansor sudah rata-rata sudah mendapatkan orang-orang yang menumpang, dan tersisa masih ada sahabat-sahabat Rasul yang belum mendapatkan tumpangan. Inilah yang diambil oleh Rasulullah, ditempatkan di Masjid Nabawi yang disebut Suffah atau Ahlus Suffah, penghuninya disebut Ahlus Suffah. Ada tempat di belakang makam Rasulullah itu yang biasa umroh tingginya kurang lebih 30 cm atau 50 cm. Itu sengaja ditinggikan. Ya, di situ dulu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan tempat untuk ditempatkan di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan bainal muhajirin wal ansar fi dari Anas bin Malik. Ya, jadi di rumah Anas bin Malik lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk satu-satu, si fulan bersaudara dengan si fulan, si fulan bersaudara dengan si fulan, dan seterusnya. Saat itu jamaah sekalian, ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Iya. Faqala li Abdurrahman, baru saja mereka dipersaudarakan, maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Inni aktsarul ansori malan." Wahai saudaraku, sayalah orang Ansor yang paling banyak uangnya, paling banyak hartanya. Fa uksim mali nisfain, maka saya bagi dua hartaku, setengahnya untukmu dan setengahnya masih untuk saya. Jadi Sa'ad bin Rabi' ini orang paling kaya di Madinah. Baru-baru saja tadi mereka dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mau ia bagi dua hartanya. Iya, ambil setengah, saya simpan setengah. Iya, Allahu Akbar. Iya, kemudian kata Sa'ad bin Rabi', wali imro'atan fanzur a'jabahuma ilaika fasammiha li. Dan saya punya dua orang istri. Iya, jadi memang biasa ya sahabat Rasulullah itu beristri lebih dari satu. Iya, saya punya dua istri, kata Sa'ad bin Rabi'. Silakan lihat, silakan pilih siapa yang paling cantik, paling bagus menurutmu dan sampaikan padaku. Saya ceraikan, setelah selesai iddahnya kau nikahi. Ya, ini kayaknya tidak ada yang begini sampai dunia kiamat. Iya. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang mempersaudarakan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang seperti ini jamaah sekalian. Dengan mudahnya dia mau bagi dua hartanya, dan dia siap menceraikan istrinya yang dia sukai, kemudian dinikahi oleh sahabatnya setelah selesai masa iddahnya. Tetapi yang ditawari ini juga bukan orang yang tidak menjaga izzahnya. Ya, sebenarnya bisa saja kalau dia mau menerima, ya mungkin kalau kita Pak Le yang minta enggak apa-apa. Tetapi ini Abdurrahman bin Auf. Iya, dia punya harga diri. Iya, dia punya izzah. Iya, ia mengatakan barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Wa aina sukukum? Tunjukkan saja saya di mana pasar di sini. Dia tidak terima pemberian saudaranya jemaah sekalian. Dia punya harga diri, dia punya izzah, dia punya siri. Masa laki-laki begini? Iya, meskipun saya baru datang, saya butuh harta, tidak perlu seperti itu. Cukup tunjukkan saja, tunjukkan saya di mana pasar. Dan ini Abdurrahman bin Auf memang orang yang berberkah dalam perdagangan. Tidak lama setelah ia berdagang di pasarnya orang-orang Yahudi, karena yang kuasa ekonomi adalah orang Yahudi, ya dia mampu kemudian menjadi orang kaya dari keberkahan perdagangan
yang ia lakukan nanti setelah kemudian ia kaya, akhirnya dia menikah betul dengan orang Ansor, ya bukan yang dari sahabat tadi. Ini menunjukkan jamaah sekalian, memang ada orang itu yang diberkahi di dalam perdagangan, cocok mentum berbisnis. Tapi ada orang memang jalan rezekinya itu bukan di bisnis, jangan dipaksakan. Ya, lihat orang lain sukses ini di bisnis motong, ini belum tentu. Ya, karena orang beda-beda jalan rezekinya. Nah, untuk tipe-tipe yang seperti Abdurrahman bin Auf ini, memang orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah jalan rezekinya. Kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membuat aliansi persatuan kaum muslimin, bagaimana mereka berjanji untuk saling melindungi. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis-hadis tentang ukhuwah. Ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang yang membutuhkan, jalinlah tali silaturahmi, dan sholatlah di malam hari saat semua orang tertidur, dan engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Kemudian Rasul mengatakan la yadkhulul jannata man la ya'man jarahu biwa'iqih. Ya, tidak masuk ke dalam surga ya, orang yang tidak aman tetangganya darinya. Ya, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu siapa yang selamat orang-orang dari lisan dan tangannya. Ini semua hadis-hadis tentang ukhuwah banyak sekali Rasulullah sampaikan, karena ini baru-baru mereka dipersaudarakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Al mu'minuna karajulin wahid. Orang-orang beriman itu seperti satu tubuh. Kalau satu yang sakit, semuanya ikut merasakan. Al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman itu adalah seperti bangunan, ya, saling menopang antara satu dan lainnya. Banyak sekali hadis-hadis tentang ukhuwah ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Kemudian ikhwas sekalian, yang ketiga yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi, karena mereka satu kota, satu tempat, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentu tahu watak-watak orang Yahudi. Ya, ini bahaya ini kalau dibiarkan. Ya, dibiarkan bebas, ini akan menjadi nanti duri-duri dalam dakwah. Ya, dibuatlah perjanjian, bagaimana mereka berjanji untuk ya melindungi kota Madinah sama-sama. Bagi Yahudi agamanya dan bagi kaum muslimin agamanya. Inilah sebenarnya prinsip toleransi itu. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, tidak saling mengganggu. Bukan prinsip toleransi itu saling menghargai, tetapi toleransi itu tidak saling mengganggu. Mereka ibadah silahkan, kita ibadah juga tidak boleh diganggu. Bukan menghargai, mana mungkin kita diminta untuk menghargai keyakinan yang dikecam di dalam Al-Quran, dicela di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, karena kota Mekah ini sudah kosong, relatif sudah kosong dari kaum muslimin, tersisa beberapa sahabat Rasulullah yang tertahan di sana, maka Abu Jahal berkirim surat kepada orang-orang musyrik yang ada di Madinah. Saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan belum masuk Islam, artinya belum jadi orang munafik, masih jadi orang musyrik. Inilah yang dikirimi surat oleh Abu Jahal. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sebagaimana yang kita sebutkan, ini diproyeksikan jadi pemimpinnya kota Madinah. Tetapi Rasulullah hijrah, orang-orang lebih memilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Abu Jahal mengirimkan surat kepada mereka dengan mengatakan, innakum awaitum sahibana. Engkau telah melindungi orang-orang kami, maksudnya orang-orang Quraisy, yaitu Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya yang datang dari Mekah. Wa inna nuqsimu billah, dan sesungguhnya kami bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau engkau tidak menyerahkan orang-orang itu, maka kami akan menyerang kota Madinah
Iya, naqtulu muqatalatakum, maka kami akan membunuh kalian semua, bahkan wanita-wanita kalian kami akan rebut, kami akan tawan. Ini ancaman orang-orang Quraisy kepada orang-orang Madinah. Terutama surat ini ditujukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih ingat siapa yang mengislamkan rakyatnya sebelum Baiatul Aqabah yang kedua? Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad waktu baru masuk Islam langsung ke Mekah. Iya, langsung ke Mekah berumrah, beribadah. Iya. Sa'ad bin Mu'ad ini waktu masa jahiliyah dia bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya atau tuannya Bilal. Iya, sehingga dia mendapatkan perlindungan. Iya, sama-sama tawaf ya, di Ka'bah. Dilihat oleh Abu Jahal marah besar. Ya, bilang berani-beraninya engkau datang ke Mekah ini, ke Ka'bah ini, padahal engkau telah murtad. Engkau telah meninggalkan agama nenek moyang kita. Ya, sekiranya bukan karena Umayyah bin Khalaf maka saya akan membunuhmu. Ya, tapi kata Sa'ad bin Mu'ad, karena Sa'ad bin Mu'ad ini adalah seorang pemimpin di Madinah yang mengatakan, ya, apakah engkau lupa bahwa jalur perdaganganmu itu harus lewat kampungku? Ya, bilang tangkap mak. Tapi sadar kau harus lewat Madinah kalau mau pergi berdagang. Kapan ini dicegat maka orang Madinah tidak akan makan, tidak bisa makan karena jalur rezekinya lewat situ. Iya, akhirnya digertak balik. Iya, dia sebenarnya digertak. Iya, bisa-bisanya kau berani datang ke Mekah ini, padahal engkau sudah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kata Sa'ad bin Mu'ad, apa kau lupa jalur perdaganganmu ke Syam? Maksudnya engkau harus lewat Madinah. Maka kalau kau bermasalah denganku, jangan harap bisa lewat Madinah kalau berangkat ke Syam. Saat itu jamaah sekalian, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu akan ancaman orang-orang Quraisy ini, maka Rasulullah menyampaikan, laqad balagha wa'idu Quraisy minkum al-mabalagh. Sungguh telah sampai ancaman orang-orang Quraisy kepadaku. Iya. Turiduna an tuqatilu abna'akum wa ikhwanakum. Apakah engkau tega ingin membunuh, iya, abna'akum wa ikhwanakum, anak-anakmu dan saudara-saudaramu? Kenapa jamaah sekalian? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini itu kan anaknya masuk Islam. Iya. Sebagian besar saudara-saudara mereka sudah masuk Islam, maka kalau mereka menyerahkan kaum muslimin atau membunuh kaum muslimin, maka mereka membunuh keluarga mereka sendiri. Maka saat itu imtana Abdullah bin Ubay bin Salul anil qital. Ia tidak menyerahkan kaum muslimin dan tidak menyerang kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat hijrah sampai tidak bisa tidur. Karena Rasulullah ini paling diincar sama orang-orang Quraisy, dan sudah ada gangguan-gangguan saat itu. Nanti kita akan ceritakan bagaimana orang Quraisy tidak pernah membuat kaum muslimin hidup tenang, selalu diganggu terus. Ya, sampai Rasulullah itu selalu begadang. Ya. Laita rajulan solihan min ashabi yahrusuni al-lailah. Duhai sekiranya jika ada sahabatku yang orang soleh yang menjagaku malam ini, karena Rasulullah begadang untuk menjaga diri beliau sendiri dan keluarganya. Ya, kemudian datang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdengar ada yang membawa pedang. Ya, ada bunyi suara silah pedang seperti itu. Rasulullah mengatakan, man hadza? Siapa itu? Kemudian qala Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini saya ya Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini diantara memang adab di dalam Islam. Ya, setiap ada yang dekat ke rumah atau ada suara langsung tanya, siapa itu? Ya, jangan juga dijawab saya Ustaz. Iya, saya siapa? Iya, kan biasa begitu. Iya, saya pun, iya, atau saya pun. Harusnya dijawab seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, mungkin Rasulullah kenal suaranya, tetapi adabnya sampaikan nama. Siapa itu? Fulan bin Fulan. Yang memang saya. Ya, itu yang ditanyakan, siapa itu? Iya, mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma jaa bika? Ada apa wahai Sa'ad? Kenapa engkau datang? Faqala, kemudian Sa'ad mengatakan, waqa'a fi nafsi khauf ala Rasulillah. Ya, saya kemudian terpikirkan tadi khawatir akan keselamatan Rasulullah. Faji'tu ahrusu, maka saya datang untuk menjagamu ya Rasulullah. Jadi langsung connect, baru terbetik di hati Rasulullah, langsung connect dengan hati sahabatnya.
Tadi Rasul mengatakan, duhai sekiranya ada sahabat yang datang menjagaku. Langsung kemudian datang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini kemudian jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendoakannya, dan barulah kemudian Rasulullah tidur. Tidak lama setelah itu jamaah sekalian, turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan garansi perlindungan kepada Rasulnya, yaitu di surah Al-Maidah ayat 67. Allah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas. Sungguh Allah telah melindungimu wahai Muhammad dari gangguan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui sahabat-sahabatnya yang berjaga dan mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian sahabat-sahabatku, insarifu anni faqad asamani Allahu azza wajalla. Silakan semuanya pulang. Allah Subhanahu wa taala sudah melindungiku dari gangguan manusia semuanya. Jadi tidak ada lagi yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat di surah Al-Maidah ini. Ikhwas sekalian azzakumullah. Setelah itu ikhwas sekalian, ya, turun ayat-ayat tentang qital, tentang jihad. Ya, atau izin untuk berjihad. Sebelum-sebelumnya kan tidak pernah. Makanya di Mekah itu ya semuanya tentang kesabaran. Ya, sudah ada sahabat-sahabat Rasulullah yang minta izin, kapan sebenarnya kita ini boleh berperang? Ya, karena kita kan sama-sama ji, ini mereka laki-laki, kita juga laki-laki ji. Mereka biasa pegang pedang, kita kan juga biasa ji pegang pedang. Ya. Masa kita ditindas begini? Rasulullah hanya minta bersabar. Nanti di Madinah ini ikhwas sekalian, tahun pertama di Madinah turun izin tentang jihad ini, izin untuk berperang. Ya, di surah Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Telah diizinkan bagi mereka-mereka yang diperangi karena kezoliman untuk kemudian melindungi dirinya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sungguh Allah Maha mampu untuk melindungi hamba-hambanya. Ini merupakan isyarat bahwa perang sebentar lagi akan dimulai. Karena ini bedanya fase Mekah dengan fase Madinah. Ya, kalau di Mekah itu kita penuh dengan cerita-cerita tentang kesabaran Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dicekik, bagaimana Rasulullah sholat kemudian dirobek bajunya, dan seterusnya dan seterusnya. Sahabat-sahabat Rasulullah ada yang dibunuh. Nah, untuk fase-fase Madinah kita akan banyak nanti berbicara tentang peperangan-peperangan. Ya, dari awal Rasulullah sampai Madinah, sampai kemudian Rasulullah wafat, hampir-hampir tidak istirahat dari keluar masuk medan peperangan. Iya, diawali dengan turunnya ayat ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah membuat map, merencanakan, memapping siapa-siapa nanti yang potensial akan menjadi musuhnya. Ya, karena tidak mungkin ayat ini turun begitu saja, sudah pasti akan ada ya bentrokan-bentrokan dan ya peperangan-peperangan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat yang pertama tentu saja adalah orang Quraisy. Kemudian orang-orang Arab yang bersekutu dengan Quraisy, orang Yahudi dan Ahlul Kitab. Inilah yang potensial yang akan menjadi lawan-lawan kaum muslimin nanti pada medan pertempuran. Ya, selanjutnya ikhwas sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah membentuk pasukan-pasukan kecil. Iya. Dan sebelumnya itu Rasulullah sudah mengutus utusannya untuk melobi suku-suku yang ada di jalan dekat Madinah. Karena bahaya kalau dia juga menjadi musuh. Ya, kalau orang-orang dekat Madinah, suku-suku yang ada dekat Madinah menjadi musuh, ini juga berbahaya bagi dakwah. Maka yang paling pertama Rasulullah lakukan adalah melobi suku-suku yang ada di dekat Madinah. Dan ternyata berhasil jamaah sekalian. Nanti setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat sariyah. Jadi ada namanya Ghazwa, ada sariyah. Ghazwa itu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sariyah ini perang-perang kecil yang tidak diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama jamaah sekalian yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sariyatu Saiful Bahri. Ya, yang saat itu dipimpin oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa 30 pasukan, ya 30 orang saja. Pemimpinnya adalah sahabat Rasulullah sekaligus pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib.
Sementara lawan yang ia akan temui adalah Abu Jahal bin Hisham yang bersama dengan 300 pasukannya. Ya, jadi biasa dulu memang jumlahnya sangat kontras sekali, tetapi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap jalan. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana strategi perangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita lihat luar biasa sekali sifat karakter jundiyah, sifat keprajuritan yang dimiliki sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai 30 orang ini di suatu tempat yang bernama Saiful Bahar, ya, ternyata jamaah sekalian, ya, itu ada orang yang bernama Majdi bin Amr al-Juhani. Ini pemimpin suku, tetapi orang ini bersekutu dengan kedua-duanya. Ya, dia juga baik dengan kaum muslimin, baik juga sama orang-orang Quraisy. Maka ini yang melerai. Akhirnya tidak terjadi peperangan. Jadi ada orang ini, ya, Majdi bin Amr al-Juhani ini baik hubungannya dengan kaum muslimin, bersekutu dengan kaum muslimin, bersekutu juga dengan orang-orang Quraisy. Melihat dua pasukan ini akan berperang, maka ini yang kemudian melerai. Akhirnya tidak terjadi peperangan. Ya, saat itulah jamaah sekalian untuk pertama kalinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat bendera untuk kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin wakana abyad, dan warnanya adalah warna putih. Yang pertama kali membawa bendera kaum muslimin namanya Abu Marsad Kannas bin Husain. Ya. Kemudian yang kedua jamaah sekalian ada namanya Sariyatul Rabiq. Ya. Ini di bulan Syawal di tahun pertama Hijriyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus keluarganya yang lain yaitu Ubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib bersama dengan 60 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ketemu dengan Abu Sufyan bersama dengan 200 pasukannya. Iya. Wa fi hadhihi sariyah, ya, dan di peristiwa ini jamaah sekalian, ini juga tidak terjadi peperangan. Ya, tidak terjadi gesekan. Yang terjadi justru ada 2 orang dari 200 pasukan Abu Sufyan itu yang masuk Islam. Dan memang rencananya tujuannya ikut perang ini bukan untuk ikut berperang, tetapi numpang supaya bisa ketemu kaum muslimin dan masuk Islam. Ya, jadi rencana awalnya itu ikut gabung dengan kaum muslimin, kaum Quraisy bukan untuk berperang, tetapi supaya ada tumpangan, jalan sama-sama. Nanti setelah ketemu baru ya bergabung ke kaum muslimin. 2 sahabat Rasulullah itulah Miqdad bin Amr dan Utbah bin Ghazwan. Jadi ikutnya ia sekedar wasilah lil wusul ilal muslimin, sekedar ya wasilah saja supaya sampai kepada kaum muslimin. Yang ketiga ikhwas sekalian adalah Sariyatu al-Kharrar. Ini sariyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan 20 sahabat Rasulullah sebagai pasukannya. Ya, itu juga ternyata jamaah sekalian tidak ketemu. Ternyata sudah lewat kemarin, akhirnya tidak ketemu. Kemudian yang keempat, ini perang pertama yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ghazwatul Abwa Awaddan. Ya, kalau dulu sariyah saja, utusan-utusan yang dikirim oleh Rasulullah, maka Rasulullah sudah mulai turun tangan langsung, memimpin pasukan sebanyak 70 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah meminta Sa'ad bin Ubadah untuk menggantikannya di kota Madinah. Wa fi hadhil ghazwah, akan tetapi jamaah sekalian juga ternyata Rasulullah tidak ketemu musuhnya. Ya, tidak dipertemukan dengan musuhnya. Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan suku Damrah, dan dengan suku Damrah inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kesepakatan perjanjian damai bahwa hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam di Bani Damrah. Ini merupakan perjanjian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada suku Damrah. Fa innahum aminun, sesungguhnya mereka aman, diri mereka, ya, harta mereka dan keluarga mereka aman selama mereka tidak memerangi agama Allah, ya, dan seterusnya jamaah sekalian. Yang kelima, Ghazwatu Buat. Ya, ini peperangan juga yang diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Rabiul Awal tahun kedua.
kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mi'atain min ashabi. Rasulullah keluar bersama dengan 200 sahabatnya. Rencananya akan menghalau Umayyah bin Khalaf, ya, majikannya Bilal tadi, Al-Jumahi, yang hanya bersama dengan 100 pasukan dari Quraisy. Tetapi ya, 100 orang ini membawa 2.500 unta dengan barang-barang dagangannya. Sementara Rasulullah 200. Ya, ini untuk kali pertama juga jumlah kaum muslimin lebih banyak. Ya, akan tetapi ternyata Allah lagi-lagi berkehendak tidak mempertemukan Rasulullah dengan lawannya ini. Wastakhlafa fi hadhil ghazwa 'alal Madinah Sa'ad bin Mu'ad, dan Rasulullah menitipkan Madinah pada Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Ghazwa Safawan, di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memimpin. Ya, kemudian jamaah sekalian a'azzakumullah, saat itu sebenarnya yang melatar belakangi ini adalah ada orang Quraisy yang bernama Qurs bin Jabir, itu datang ke Madinah dan merampok hewan-hewan ternak yang ada di kota Madinah. Ini yang kita sebut tadi, pokoknya tidak dibuat kaum muslimin tenang. Mereka sudah tinggalkan kampung halamannya, ya, mereka kemudian pindah ke Madinah, meninggalkan pekerjaan dan keluarganya dan seterusnya. Akan tetapi masih diganggu juga. Qurs bin Jabir ini merampok hewan-hewan ternak, domba-domba yang ada di Madinah. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sab'ina rajulan. Rasulullah keluar bersama dengan 70 sahabatnya sampai kemudian di lembah yang bernama Safawan, walakinnahu lam yudrik Karzan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati kursi ini, ternyata sudah jauh. Ya, kemudian yang ketujuh Ghazwatu Dzil Usyairah. Ya, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 150 sahabatnya itu keluar untuk ketemu dengan orang-orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy yang ingin ditemui ini, jamaah sekalian, inilah Abu Sufyan bersama dengan orang-orangnya untuk berdagang ke Syam. Ternyata tidak didapati juga oleh Rasulullah, sudah lewat. Ini nanti ditunggui pada saat pulang, dan di situ terjadi perang Badar. Jadi waktu berangkat sebenarnya sudah mau dihadang juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sudah terlanjur lewat. Nah, yang pas pulangnya inilah yang kemudian mau dihadang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Sufyan kemudian mengabarkannya kepada orang Mekah. Akhirnya terjadi dan meletuslah perang Badar. Insyaallah kita akan bahas pekan depan. Yang terakhir jamaah sekalian, ada namanya Sariyatun Nakhlah. Ini yang agak panjang sebenarnya kisahnya ini. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus 12 orang sahabatnya untuk memata-matai orang Quraisy di sekitaran Mekah, antara Mekah dan Taif. Ini sudah jauh sekali dari kota Madinah. Dan itu terjadi di bulan Rajab. Ya, bulan haram, bulan Rajab kan ini bulan haram. Tidak boleh terjadi kontak senjata, tidak boleh berperang. Ada 4 bulan haram. Apa itu? 3 yang berurutan. Apa itu berurutan? Dzulqa'dah dulu, baru Dzulhijjah, baru Muharram, kemudian loncat ke Rajab. Ya, jadi Ramadan bukan bulan haram, ya, karena sering Rasulullah berperang di bulan Ramadan juga sahabat-sahabatnya. Yang bulan haram artinya bulan tidak boleh sama sekali terjadi peperangan, itu 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian loncat ke Rajab. Nah, saat itu bulan Rajab, Rasulullah hanya mengutus 12 orang sahabatnya ini untuk memata-matai orang Quraisy di sekitaran Mekah. Saat itu dipimpin oleh sahabat Rasulullah Abdullah bin Jahsh. Iya. Mereka berangkat di sana jamaah sekalian. Ya, idza nazartu fi kitabi hadza famdi hatta tanzil nakhlatan baina Makkah wa Taif. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan tulisan atau pesan pada 12 orang ini, pada pemimpinnya itu Abdullah bin Jahsh. Kata Rasulullah, jalan dulu 2 hari, nanti setelah 2 hari baru kau buka pesanku.
Iya, ini banyak sekali memang strategi-strategi perang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di Fatu Makkah juga diarahkan pasukan. Nanti di tengah jalan baru diumumkan kita akan ke sini. Ya, pada utusan Rasulullah juga seperti ini, saking rahasianya jamaah sekalian, jalan saja dulu 2 hari. Nanti setelah 2 hari baru dibuka pesan ini. Ternyata setelah dibuka, ternyata petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berangkat ke tempat yang bernama Nakhlah baina Makkah wa Taif. Ya, di antara Mekah dan Taif. Ya, di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta agar dimata-matai saja, sampaikan saja kabar tentang apa yang mereka persiapkan, apa yang mereka lakukan. Faqala sam'an wa ta'ah. Abdullah bin Jahsh kemudian mengatakan, kami dengar dan kami taati suratmu ya Rasulullah, pesanmu. Fa akhbaru ashabahu bidzalik. Maka Abdullah bin Jahsh mengabarkan kepada pasukannya yang 12 orang ini bahwa Rasulullah hanya meminta kita untuk memata-matai saja. Dan ada 2 orang sahabat Rasulullah yang terlambat datang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Jadi 12 orang jamaah sekalian, tetapi unta cuma 6. Jadi ganti-gantian. Iya. Kebetulan untanya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ini kabur. Iya, jadi jalan kaki saja berdua, baru sampai terlambat. Ya, jadi seperti itulah dulu perjuangannya sahabat-sahabat Rasulullah jamaah sekalian. Tidak semuanya juga punya unta. Ya, ganti-gantian mereka. Ya, tapi yang sedih ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan ini. Untanya ternyata kabur. Ya. Saat itu jamaah sekalian, mereka terus mengamati. Ya, mereka melihat orang-orang Quraisy ini mengangkut barang yang banyak. Ya. Dan ada tokoh-tokoh Quraisy yang ada saat itu yang mereka lihat, yang pertama Amr bin Al-Khadrami, yang kedua adalah Uthman dan Naufal bin Abdullah bin Al-Mughirah, wal Hakam bin Kaisan maula Bani Al-Mughirah. Jadi 12 orang sahabat Rasulullah ini melihat, ini ada orang-orang Quraisy, dia kok ngangkut barang banyak-banyak begini. Maka kaum muslimin ini yang 12 orang itu rapat bincang, ini bagaimana kita mau perangi mereka, ya, kita akan melanggar bulan haram. Tetapi kalau dibiarkan ini sayang, ya, ini kesempatan. Ya, mereka cuma berempat, sekitar 4, sebenarnya kita 12. Ya, kalau kita biarkan mereka akan masuk ke tanah suci, tanah haram juga. Jadi ada namanya waktu haram, ada yang lokasi yang haram. Waktu haram tadi itu 4 bulan. Ya, lokasi yang haram ya tanah haram yang tidak boleh orang berperang. Jadi kalau besok, karena ini ujung Rajab saat itu jamaah sekalian, sudah hari terakhir di bulan Rajab, besok sebenarnya bisa diperangi, tapi besok mereka sudah masuk ke kota Mekah yang tidak bisa juga diperangi karena tanah haram. Itu yang kemudian disampaikan sahabat Rasulullah, ini bagaimana ini? Kita mau perangi, kita di bulan haram tidak diperangi, besok mereka masuk ke tanah haram, tidak bisa juga diperangi. Maka mereka mengambil inisiatif, jamaah sekalian, sudah gasmi. Ya, kalau bahasa kita ya mungkin seperti itu. Akhirnya diselesaikan orang-orang ini jamaah sekalian. Iya, terbunuhlah tadi tokoh-tokoh Quraisy itu, kemudian sebagiannya ditawan dan ada satu yang kabur. Sesampainya di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, ma amartukum biqitali fi syahril haram. Saya tidak pernah memerintahkan kalian untuk memerangi mereka, apalagi di bulan haram. Saat itu orang-orang Quraisy kemudian makin punya senjata untuk menyerang Rasulullah. Lihatlah orang-orang muslimin, bahkan dengan bulan haram sekalipun mereka menyerang, membunuh orang-orang Quraisy. Ini terus menjadi perbincangan di tanah Arab. Ternyata orang muslimin melanggar kesucian, kesakralan tanah haram. Karena ini terjaga sejak dulu jamaah sekalian. Bahkan di masa jahiliyah pun orang-orang Quraisy tidak mau berperang di waktu bulan haram ini. Akhirnya jamaah sekalian turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang membela sahabat-sahabat Rasulullah tadi. Bukan membenarkan tetapi membela. Iya. Bagaimana ayatnya? Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fih. Mereka berkata tentangmu tentang bulan-bulan haram yang di situ mereka berperang. Kul qitalun fihi kabir. Berperang di bulan itu adalah dosa besar, kata Allah Subhanahu wa taala, wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah.
Akan tetapi kata Allah ada dosa yang lebih besar dari sekedar berperang di bulan haram, yaitu apa? Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kufur kepada Allah dan menghalangi orang dari Masjidil Haram dan mengeluarkan orang darinya. Itu dosanya lebih besar kata Allah dari sekedar berperang di bulan haram. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fitnatu akbaru minal qatl. Kekufuran mereka itu lebih besar dari sekedar berperang di bulan haram. Inilah yang diadopsi oleh orang Indonesia, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Padahal latar belakang ayatnya itu tadi, kesyirikan yang orang Quraisy lakukan itu lebih besar dari sekedar memerangi mereka di bulan haram. Sampai di Indonesia diterjemahkan letterlet fitnah lebih kejam daripada membunuh. Padahal fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang Quraisy itu dosanya lebih besar daripada diserangnya mereka oleh kaum muslimin di waktu bulan haram. Saya kira ini ikhwas sekalian, insyaallah pekan depan kita sudah masuk ke perang Badar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.